Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, kemarin sempat dibahas oleh Gibran ya, melontarkan pertanyaan tentang baterai lithium ferrofosfat atau LFP ya. Untuk mobil listrik kepada Gus ya atau Caimin ya. Nah, ini ya. Nah, ini antara nikel dengan LFP ya. Nah, bagus mana? Ada keunggulan daripada baterai nikel ya. Apa saja keunggulan baterai nikel dibandingkan baterai LFP ya? Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut beberapa keunggulan penggunaan nikel untuk mobil listrik. Seperti baterai nikel berdensitas energi lebih tinggi. Hal ini berarti mobil listrik yang menggunakan baterai nikel dapat lebih tahan lama karena daya listriknya yang lebih tinggi. Nah, ini kita berbicara tentang daya tahan ya. Dapat lebih tahan lama ya, karena daya listriknya lebih tinggi ya. Nikel itu energi dense, bisa muat lebih banyak energi, lebih kecil dan lebih ringan. Juga jadi mobil Teslanya bisa pergi lebih jauh sekali cas ya. Nah, ini dikutip dari beliau unggahan video di akun TikTok pribadi ya. Nah, kalau kita lihat ya keunggulan itu ya, berarti nikel 1-0 nih lawan LFP ya. Menyebabkan penggunaan baterai nikel masih lebih besar dibandingkan LFP ya. Kalau kita lihat data nih, data kita nggak perlu suka yang paslon berapa ndak usah. Kita berdasarkan data aja dari Badan Energi Internasional ya, IEA mencatat penggunaan nikel tetap menjadi komponen baterai listrik terbesar dengan pangsa pasar sebesar 60%. Sedangkan penggunaan baterai LFP pada mobil listrik hanya sebesar 27% pada tahun 2022. Meskipun kita harus sadari bahwa harga nikel ya semakin merosot dari hari ke hari. Ya, kalau lihat grafiknya itu parah ya. Itu turun terus harga nikel. Tapi ini kenapa? Nah, ini mungkin bisa menjadi tanda tanya besar ya. Kita kembali kepada baterai ya. Baterai LFP itu bisa menurun ya kinerjanya sampai 60% pada musim dingin ya. Bahkan Lutfi menyebut baterai LFP dapat mati di bawah suhu minus 10 derajat Celcius. Nah, ini ya. Minus 10 derajat itu sudah mati ya. Tapi kalau di tropis ya aman karena tidak ada sampai minus ya. Tetapi ini juga menjadi tanda tanya ya, bahwa ada batas range tertentu bagi baterai LFP ya, di musim dingin tuh sampai kinerjanya menurun 60%. Jadi tinggal sisa berapa? 40%. 2-0 untuk nikel ya. Nah, disinilah keunggulan daripada nikel daripada LFP. Ya, jadi kalau kemudian industri-industri kita ya sedang mengejar ya hilirisasi daripada nikel ya, ini sebenarnya memang salah satu langkah yang kemudian untuk saat ini ya itu bagus ya. Tetapi ya kita juga harus melihat pasar di dunia internasional kenapa menurun ya. Ini apakah peminatnya mobil listrik juga menurun karena ada salah satu pabrik ya di Australia itu menghentikan operasinya dalam pengolahan nikel ya. Nah, ini menjadi tanda tanya ya. Kita lihat harga nikel dari hari ke hari, minggu-minggu, bulan ke bulan ini menurun terus. Makanya emiten-emiten berbasis ya, perusahaan-perusahaan ya yang berbasis nikel dan pengolahannya itu sahamnya ya terus turun juga ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya apakah ini ya saat yang bagus ya untuk betul-betul Indonesia mengembangkan, karena ketika harga naik kita bisa untung berkali-kali lipat, atau ya industri nikel dan pengolahannya ini akan lama ya, maksudnya berada di bawah karena sedang tidak populer di perdagangan internasional. Bisa jadi seperti itu ya. Banyak faktor. Tapi kalau kita lihat dari skor tadi 2-0 yaitu baterai LFP ya kalah dibandingkan nikel dari berbagai keunggulannya. Nah, itu ya. Nah, tapi kemudian apakah kemudian nikel itu mahal? Ya, itu ya menjadi pertanyaan, atau LFP lebih murah?
sehingga produsen-produsen mobil listrik ya atau motor listrik lebih senang memakai LFP dibanding nikel ya baterainya. Kenapa? Karena mungkin lebih murah. Jadi harga jual mobil lebih murah. Karena apa? Harga jual kendaraan listrik di baterai itu harga baterainya sendiri 60% dari harga kendaraan listrik. Ya, ini menjadi ya, apalagi kalau suatu saat ditemukan bahan, saya juga pernah baca-baca artikel itu ya, bahan yang nggak usah jauh-jauh nikel atau apa, mungkin dari besi ya, yang itu bisa menjadi baterai juga, menyimpan energi ya listrik ya seperti layaknya nikel dan LFP ya. Nah, kalau ada bahan baru ya, lebih murah bahan bakunya, lebih bagus ya, itu pasti akan membuat industri nikel akan kesulitan. Ya, ini memang kita harus membaca bukan hanya proyek hilirisasi di Indonesia, tapi juga secara global. Ya, pasar minat atau tidak, itu kan menjadi ada penemuan baru atau tidak terhadap baterai, ya sehingga kita bisa melihat itu secara global. Jadi saya nggak terlalu mempedulikan debat itu yang kemudian lebih apa ya, menurut saya lebih kepada show ya. Tapi kita belajar dari debat itu nikel LFP ya tidak untuk dipertentangkan menurut saya, tapi kita lihat prospek ke depannya, dan ini kan apa ya, termasuk kita menebak dalam tanda kutip bagaimana sih ke depan prospeknya. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh capres ya, yang lain ya, semua capres cawapres dan termasuk nanti siapapun yang jadi presidennya harus memikirkan ini ya. Apakah akan tetap genjot nikel atau beralih ke yang lain, atau kita menemukan riset sendiri dong apa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.